Agama Kristen merupakan agama yang dibawa oleh Yesus Kristus, putra dari seorang wanita bernama Maria. Agama Kristen adalah agama yang mempercayai bahwa Yesus Kristus merupakan anak Allah yang diutus sebagai Mesias yang tertuang pada perjanjian lama dan nanti akan menjadi juru selamat bagi manusia. Agama Kristen muncul pada pertengahan abad pertama. Agama Kristen terbentuk awal mula di kota Yerusalem, kemudian menyebar ke arah timur kota Yerusalem. Agama Kristen memiliki kemajuan dalam penyebarannya sampai ke berbagai negara, termasuk salah satunya adalah di Eropa Selatan. Selama lebih dari 20 abad, agama Kristen telah berkembang dan kemudian terbagi menjadi beberapa gereja. Gereja tersebut yakni Gereja Barat atau Katolik dan Gereja Timur atau biasa disebut dengan Protestan. Di beberapa belahan dunia, keduanya berkembang pesat bahkan menjadi agama dengan jemaat atau jumlah pengikut terbesar di dunia. Sejarah agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi atau lebih tepatnya pada sekitar tahun 645 Masehi. Agama ini masuk melalui Gereja Timur Assyria yang berada pada dua tempat, yakni pada daerah Pancur yang sekarang dikenal dengan sebutan daerah Deli Serdang dan daerah Barus yang sekarang dikenal dengan sebutan daerah Tapanuli Tengah. Kedua daerah tersebut merupakan daerah yang berada di wilayah Sumatera. Pertama kali orang Katolik Roma tiba di negara Indonesia dan kemudian singgah di Aceh pada tahun 1511. Pada tahun 1534, orang Katolik Roma singgah di Maluku yang dibawa oleh orang-orang Portugis yang kemudian menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Masuknya agama Kristen di Maluku disambut baik oleh Sultan Ternate dan mereka diberi kesempatan oleh Sultan Ternate untuk membangun benteng di Ternate. Kemudian benteng tersebut dijadikan tempat sebagai penyebaran agama Kristen. Oleh sebab itu, wilayah timur Indonesia menjadi wilayah yang paling banyak menganut agama Kristen dan terbanyak di Indonesia. Agama Kristen juga banyak dianut oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Sejarah agama Kristen di Banyumas. Pada tahun 1862, ada seorang penginjil yang giat Gankwe yang singgah ke Banyumas dan Purbalingga. Gankwe kemudian bertemu dengan Koteksan dan Mr. F.L. Enting dan mengutus Leonard untuk melaksanakan penginjilan di wilayah Banyumas dan Purbalingga. Pada 3 November 1849, Nederland Zendingenootschap atau biasa disingkat NZG mengutus DSW Huzo untuk melayani wilayah Semarang, Tegal, dan Banyumas. Dengan datangnya DSW Huzo, penyebaran agama Kristen di Banyumas semakin meluas. Pada tanggal 10 Oktober 1858 telah lahir Gereja Kristen Jawa atau GKJ. GKJ ini menjadi bukti bahwa agama Kristen masuk di wilayah Banyumas. Pada tanggal 10 Oktober 1858 ini merupakan peristiwa baptisan pertama kali kekristenan Banyumas di Semarang oleh pendeta utusan dari NZG DSW Huzo. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Kristen. Struktur kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan, target, dan kesuksesan suatu organisasi, sehingga diperlukan sebuah kepemimpinan yang baik. Dengan kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin dapat mencapai tujuan serta mampu memanajemen konflik atau rintangan yang mungkin terjadi dalam proses kepemimpinan tersebut. Di dalam gereja, Allah sendiri yang menjadi pusat semua pemimpin. Segala kuasa ada di tangan Dia, yaitu Yesus Kristus, yang kepadanya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu, semua pemimpin tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kekuasaan sendiri, melainkan mendasarkan diri pada kuasa dan otoritas dari Allah. Allah sendiri yang memanggil dan memilih semua pemimpin dalam gereja menjadi pelayan-pelayan untuk membangun persekutuan jemaat. Pemimpin dalam gereja adalah hamba-hamba yang diberikan otoritas untuk melayani dengan wibawa Kristus. Para pemimpin dalam gereja disebut sebagai pelayan-pelayan sebab tugas pokok mereka adalah memperlengkapi warga gereja untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja ada 4 jabatan yang ditetapkan oleh Kristus sendiri sebagai kepala gereja, yaitu pendeta atau pastor, pengajar atau doktor, penatua atau aciden harafiah yang orang yang lanjut usia, dan diakan atau syams. Meskipun ada 3 fungsi lainnya yang disebutkan dalam Efesus
bab 4 ayat 11 sampai 13, yaitu Rasul, Nabi, dan Penginjil. Presbuteroi terdiri dari pendeta, panatua bersama menjadi senat atau dewan majelis yang mendidik, mengawasi, dan meniliki warga jemaat. Tugas utama para pejabat gereja adalah memberikan firman Tuhan sesuai dengan prinsip sola scriptura atau hanya oleh Alkitab. Jabatan-jabatan di dalam gereja dibedakan berdasarkan fungsi, bukan kekuasaan. Pendeta tidak lebih tinggi dari panatua. Panatua tidak lebih tinggi dari diaken atau syams, bahkan tidak lebih tinggi dari warga jemaat. Itu sebabnya pelayanan gereja disebut majelis, yang berarti bersama-sama melayani atau komunitas pelayan-pelayan. Kepemimpinan yang sejati bagi pemimpin gereja atau Kristen adalah mengikuti Yesus sebagai pelayan, gembala, dan pengurus. Kualitas seorang pemimpin gereja atau Kristen tidak ditentukan oleh kepintaran atau keterampilan memimpin, tetapi oleh kesungguhan dalam melayani, mengembalakan, dan mengurus umat yang dipercayakan kepadanya. Itu sebabnya kepemimpinan dalam gereja bukan pagelaran kekuasaan, melainkan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, organisasi keagamaan Kristen. Organisasi merupakan struktur kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau tingkat jabatan dengan perkumpulan untuk mencapai tujuan yang diagendakan organisasi tersebut. Gereja merupakan instruksi atau badan yang berasal dari Allah yang diatur berdasarkan konsep ilahi. Karena itu, gereja adalah badan surgawi yang turun ke dunia sebagai wadah calon-calon penghuni surga. Gereja bukanlah sebuah pikiran manusia, karena itu merupakan tidak memiliki wewenang untuk mengatur atau merubah organisasi gereja. Organisasi gereja bertujuan mengatur dan menata pelayanan melalui struktural jabatan-jabatan yang disandang oleh anggota dalam pelayanan gerejawi. Saat ini jumlah organisasi gereja yang terdaftar secara resminya menurut Asnawati dalam skala nasional sudah lebih dari 323 organisasi gereja di Indonesia. Sedangkan untuk skala wilayah Papua sudah ada sekitar 39 gereja yang terdaftar secara resminya. Contoh nama organisasinya yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia, dan lain sebagainya. Ya, potret pemeluk agama Kristen ada 3. Yang pertama di dunia, di Indonesia, di Banyumas. Yang pertama di dunia pada tahun 2000 tercatat 29,9%, dan seluruh penduduk di dunia pada tahun 2021 penduduk pemeluk agama Kristen di dunia diperkirakan 2, miliar. Menurut World Population Review menjelaskan Kristen dibagi menjadi teologi barat dan timur. Kristen juga memiliki 6 cabang yang dipimpin tiap penganut agama, yaitu Katolik, Protestan, Ortodik, Timur, Ortodoks, Oriental, Gereja Aslian Timur. Selanjutnya, pemeluk agama Kristen di Indonesia berdasarkan data 2010 berjumlah sekitar 16 juta jiwa. Pemeluk agama Kristen di Indonesia biasanya untuk meningkatkan pemeluk agama dengan cara membangun sekolah Kristen teknologi di kota muslim, membangun rumah sakit Kristen, dan membangun gereja di dekat masjid. Selanjutnya, yang ketiga, pemeluk agama Kristen di Banyumas. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 tercatat populasi yang memeluk agama Kristen sebesar 16.000 jiwa. Pemeluk agama Kristen di Kabupaten Banyumas tidak sebanyak pemeluk agama Islam, tetapi masyarakat yang memeluk agama Kristen mampu berdampingan dengan masyarakat non-Kristen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang ajaran Kristen. Pandangan Ahmad Syalabi tentang agama Kristen yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan metode ilmiah. Dalam kitabnya, Ahmad Syalabi bukan hanya semata-mata kajian yang bersifat religius, tetapi juga berusaha menempatkan dirinya pada posisi sebagai pengkajian agama yang bersifat netral, sekalipun pada kenyataannya melakukan pengkajian tanpa dipengaruhi kepercayaan, maka sama sekali sulit untuk dijelaskan. Berbicara mengenai agama Kristen, peletak dasar-dasarnya serta penulis aturan-aturannya yaitu bernama Saul, yang kemudian dinamakan Paulus, seperti yang dikatakan pendiri agama Kristen yaitu Berry. Secara garis besar, pokok-pokok agama Kristen yang diajarkan oleh Paulus adalah: yang pertama, agama Masehi bukan hanya untuk orang Yahudi saja, melainkan untuk seluruh bangsa. Selanjutnya, Tritunggal atau tiga Tuhan, termasuk ketuhanan Al-Masih dan ketuhanan Roh Kudus. Selanjutnya, wujud Isa sebagai anak Tuhan dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri menebus dosa manusia. Yang terakhir, Isa bangkit dari alam kubur dan bangkit naik ke langit untuk duduk di kanan ayahnya memerintahkan manusia. Tiga ketuhanan atau Trinitas. Soal yang pertama atau tiga ketuhanan adalah lebih dahulu adanya, yaitu tekad bertuhan itu muncul sebelum perkataan tentang ketuhanan Al-Masih dan Roh Kudus. Kemungkinan juga sebaliknya, dan itu merupakan tabi' yakni orang-orang Masehi yang menganggap bahwa ketuhanan Al-Masih adalah pertama kali dan kemudian mereka berpindah dari ketunggalan Tuhan kepada dua Tuhan. Yang kedua, ketuhanan Al-Masih. Dalam persoalan ketuhanan Al-Masih, Ahmad Syalabi mengatakan bahwa ajaran ini dimunculkan oleh Paulus yang telah mendalami agama Masehi dan memindahkan ajaran-ajaran atau pemikiran orang Alexandria ke dalam agama Masehi, dan munculnya konsep bahwa Yesus itu bukan semata-mata pemimpin yang dinanti, akan tetapi dia juga adalah anak Tuhan. Yang ketiga, ketuhanan Roh Kudus. Arti Roh Kudus menurut agama Kristen terdapat suatu kesulitan karena baik Katolik maupun Protestan tidak memberikan pengertian yang jelas. Keesaan zat Roh Kudus dan Tuhan Bapa diputuskan pada tahun. Adapun hari besar agama Kristen yaitu hari Natal pada tanggal 25 Desember adalah tanggal perayaan hari Natal bagi umat Kristiani. Mayoritas umat Kristiani mengartikannya dengan mengingat kembali hari kelahiran Yesus, tetapi tidak ada yang tahu pasti tanggal berapa tepatnya hari lahir Kristus. Namun, hal ini tidak menghalangi umat Kristiani untuk melaksanakan perayaan hari Natal yang telah diambil dari kisah-kisah sejarah Natal. Akan tetapi, kebanyakan orang-orang Kristen memperingati hari Natal pada tanggal 25 Desember. Dan pada hari itu, orang-orang Kristen banyak yang pergi ke gereja untuk melaksanakan perayaan keagamaan khusus. Selama masa perayaan Natal berlangsung, sudah menjadi tradisi jika gereja-gereja dihiasi dengan semewah dan semegah mungkin dengan menyertakan palungan bayi, dan umat Kristen saling bertukar kado dan saling memberi hadiah dengan menghiasi rumah mereka dengan daun holly atau pohon Natal yang bisa terbuat dari apapun. Dan gereja mengajak seluruh umatnya untuk memandang dan terus mengingat kehadiran Yesus secara manusiawi yang mengasihi umatnya dan berharap umatnya terbebas dari segala dosa-dosanya. Sehingga Natal mempunyai makna kasih khususnya untuk umat Kristiani. Yang selanjutnya adalah ritual ibadah agama Kristen, yaitu pujian dan penyembahan.
Pujian adalah cara atau tindakan untuk mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan atas apa yang telah sedang dan akan Tuhan perbuat dalam hidup jemaat. Sedangkan penyembahan adalah ekspresi hati dan wujud kasih dan pemujaan sebagai hasil dari suatu hubungan dengan sikap dan pengakuan akan kepribadian dan ketuhanannya. Pujian dan penyembahan adalah kegiatan ibadah Kristiani yang utama bahkan memiliki ukuran yang sama dengan khutbah. Maka hal inilah yang menjadi salah satu aktivitas utama di gereja Kristiani. Dalam pujian dan penyembahan jemaat berusaha berhubungan langsung dengan penyembahan jemaat. Tugas bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat membantu jemaat agar lebih mudah berhubungan dengan Tuhan, yaitu ada tim PW, Praise dan Worship yang sangat berperan besar